janda cantik. Ini menangis di pinggir jalan tak tahu mantan suaminya jadi tunawisma. Hujan turun deras di tengah kota. Di pinggir jalan yang ramai, seorang wanita berdiri dengan tubuh gemetar. Matanya sembab, bajunya kuyup dan tangannya menggenggam foto lusuh. Ia bukan peminta-minta, ia bukan gila. Tapi hari itu, hidupnya seperti diruntuhkan kenyataan yang terlalu kejam untuk diterima. Namanya Ayu, seorang janda muda berusia 32 tahun, cantik lembut, dan dikenal para tetangganya sebagai wanita yang tegar setelah bercerai dari suaminya. 2 tahun lalu, tak ada yang tahu bahwa air mata yang ia sembunyikan setiap malam akhirnya tumpah juga di trotoar basah itu, di hadapan orang-orang yang tak peduli. Dan kamu tahu apa yang lebih menyakitkan? Ayu menangis bukan karena kehilangan harta, bukan karena dihina tetangga, tapi karena baru saja bertemu dengan pria yang pernah ia cintai mati-matian. Kini menjadi tunawisma yang tak dikenalnya lagi. Sebelum kita lanjut ke kisah penuh haru ini, silakan bantu support channel ini ya. Tekan tombol like, tulis komentarmu tentang cerita ini, share ke temanmu yang butuh pelajaran hidup, dan pastinya, subscribe sekarang juga biar kamu nggak ketinggalan kisah paling menyentuh lainnya, hanya di Arista Story. 2 tahun lalu Ayu memutuskan untuk menggugat cerai suaminya, Rama. Saat itu alasan utamanya adalah karena Rama tak punya pekerjaan tetap, terlalu sering pulang malam, dan makin hari makin susah diajak bicara. Ayu merasa perjuangannya sendirian, menghidupi rumah, membesarkan anak sampai akhirnya hatinya lelah. Ia memilih menyerah, tapi keputusan itu bukan tanpa luka. Rama tidak membantah, tidak marah. Ia hanya mengangguk waktu sidang terakhir. Sejak saat itu ia menghilang. Tak ada kabar. Tak pernah datang menengok anak, tak pernah kirim nafkah. Ayu belajar membenci sosok itu sebagai laki-laki yang tak bertanggung jawab. Sampai akhirnya takdir mempertemukan mereka lagi dengan cara yang paling memilukan. Hari itu Ayu sedang mengantar makanan untuk ojek online yang dikelolanya dari rumah. Di perempatan Harmoni, ia melihat seorang pria tua dengan janggut kusut duduk bersandar di tiang lampu. Bajunya sobek, kakinya melepuh dan wajahnya, walau sudah berubah, Ayu tak mungkin salah mengenali. Itu Rama. Hatinya langsung bergetar. Ia turun dari motornya, memanggil nama itu pelan. Rama? Pria itu menoleh dengan tatapan kosong, lama, sebelum akhirnya ia menyipitkan mata seolah ragu. Dan dalam 1 detik, mereka saling diam. Basah, bisu dunia seolah berhenti. Ayu? Lirih Rama. Tubuh Ayu limbung. Ia terduduk di pinggir trotoar, menangis. Dari situlah kisah yang kita dengar malam ini dimulai. Bukan tentang cinta yang kembali, tapi tentang penyesalan yang datang terlambat. Rama bercerita bahwa setelah perceraian itu, ia sempat bekerja sebagai buruh pelabuhan, tapi hidupnya makin sulit. Ia ditipu temannya sendiri. KTP-nya dipakai untuk pinjaman online. Semua utang tak terbayar. Ia lari jadi gelandangan tak punya tujuan. Tidur di kolong jembatan, makan dari sisa nasi kotak dermawan. Sementara Ayu, walau hidup sederhana bisa membesarkan anak mereka dengan baik. Tapi di dalam hatinya, selalu ada ruang kosong yang tak pernah ia akui. Rasa bersalah, rasa kehilangan. Dan kini, ruang itu pecah. Kenapa kamu nggak pernah cari aku? Tanya Ayu di sela tangisnya. Rama tersenyum pahit, karena aku tahu, aku nggak pantas masuk ke dunia kamu lagi. Hari itu Ayu membawa Rama pulang, bukan untuk kembali sebagai suami, tapi sebagai manusia yang layak dihargai. Ia memberi Rama tempat tinggal sementara, memandikannya, memberinya pakaian bersih, dan menyambungkan kembali Rama dengan anak mereka, Reza yang kini duduk di bangku SMP. Pertemuan itu membuka luka, tapi juga membuka pintu baru. Reza awalnya takut, tak kenal ayahnya yang lusuh dan pendiam, tapi perlahan Rama berusaha bangkit. Ia mulai bekerja sebagai tukang bersih-bersih di masjid dekat rumah Ayu. Ayu tak meminta apa-apa, ia hanya ingin Reza tahu bahwa ayahnya bukanlah sampah masyarakat. Namun masyarakat tak sebaik hati Ayu. Tetangga mulai bergosip, janda kok bawa laki-laki ke rumah? Itu mantan suaminya yang dulu tukang nganggur kan? Awas nanti ditipu lagi. Ayu diam. Ia tahu hidupnya bukan untuk memuaskan mulut orang. Ia sudah belajar bahwa terkadang orang yang kita singkirkan dulu adalah orang yang paling kita butuhkan untuk menyadarkan kita tentang arti menjadi manusia. Beberapa minggu kemudian Rama sakit. Paru-parunya melemah karena kebiasaan hidup di jalanan selama bertahun-tahun. Ayu merawatnya tanpa keluh, bahkan rela menjual cincin peninggalan ibunya demi beli obat. Saat Rama terbaring lemah, ia berkata lirih,
Terima kasih, Ayu. Meskipun aku bukan siapa-siapa lagi, kamu masih anggap aku manusia. Ayu menangis lagi malam itu. Bukan karena cinta lama bersemi, tapi karena hatinya akhirnya bisa menerima. Memaafkan, cerita ini bukan tentang janda cantik yang menyesal karena bercerai. Bukan juga tentang pria miskin yang berharap balikan, tapi tentang bagaimana hidup bisa jungkir balik dalam sekejap, dan bahwa manusia tetaplah manusia, walau seburuk apapun masa lalunya. Kadang, cinta tak harus kembali, tapi kasih sayang bisa muncul dari bekas luka paling dalam. Dan buat kamu yang menonton sampai habis, semoga kisah ini jadi pengingat. Jangan buru-buru menghakimi masa lalu orang lain. Jangan cepat-cepat menyerah hanya karena pasanganmu sedang di titik terendah. Karena hidup selalu bisa berubah dan waktu tak pernah memberi kesempatan kedua untuk hal-hal yang kita sesali. Kalau kamu suka cerita penuh haru dan pelajaran hidup seperti ini, jangan lupa bantu kami dengan like, tulis komentarmu, share ke teman atau keluarga, dan subscribe channel ini sekarang juga. Karena setiap kisah bisa jadi cermin bagi hidup kita. Ini adalah Arista Story, tempat di mana air mata, luka dan harapan bertemu dalam cerita.